Oke deh, halo semuanya. Di video kali ini aku bakal lebih ngebahasnya tentang rekomendasi buku. Mungkin ada beberapa dari kalian juga yang lagi nyari buku-buku seru buat dibaca atau bacaan ringan sih buat dibaca sepanjang liburan. Nah, aku di sini mau coba kasih kalian beberapa rekomendasi buku yang mungkin menarik buat kalian. Buku pertama adalah Days at the Morisaki Bookshop. Sebenarnya buku ini tuh ada lanjutannya, satu buku lagi. Cuma aku baru baca buku pertamanya dan fix banget aku akan beli buku keduanya. Jadi buku ini tuh premisnya sederhana dan dia tuh aku ngerasa kayak slice of life banget. Satu kata buat gambarin buku ini adalah heartwarming. Jadi kita akan diperkenalkan dengan satu tokoh namanya si Takako. Ada satu peristiwa lah dalam hidup dia gitu, di awal cerita bakal diceritain. Yang mengharuskan dia akhirnya tinggal di toko buku milik pamannya, si Uncle Satoru ini. Terus dia awalnya tuh nggak suka gitu, dan dia tuh kayak tinggal di sana tuh karena terpaksa aja gitu kan. Dan aku sukanya itu di buku ini tuh benar-benar ceritain sehari-harinya si Takako ini gitu, dimana dia akhirnya bisa menemukan dirinya kembali, bisa menemukan hubungan-hubungan yang menurutku tuh hangat, terutama hubungan dia sama si pamannya si Satoru ini ya. Dan aku ngerasa karakter si Satoru tuh bener-bener lovely uncle banget gitu loh, yang kayak hangat, terus yang kayak tipe paman yang ceria gitu loh, yang kayak ternyata deep down kamu ngelihat kayaknya dia tuh fine, tapi dia tuh kayak punya banyak pengetahuan tentang hidup dan kejadian hidup dia tuh yang kayak kita bisa belajar gitu sebenarnya dari si paman ini gitu. Si paman yang diceritakannya itu tuh kalau dari sudut pandang Takako tuh cukup unik. Intinya buku ini tuh sederhana sebenarnya, tapi benar-benar pas kamu baca tuh kayak heartwarming banget gitu loh. Terus ada momen-momen yang bikin kamu tuh bakal terenyuh gitu loh. Ini tuh kan tipe bacaan buku yang bentar banget. Aku baca ini tuh sehari selesai, seringan itu, seenak itu buat dibaca gitu. Dan ini aku sangat rekomendasi sih, karena dia tuh lebih kayak tentang family banget lah sebenarnya buku ini gitu. Ada satu bagian yang mungkin bisa aku bacain buat kalian gitu, supaya kalian terhook dan beneran pengen baca buku ini. Dia bilang gini, "It takes a long time to figure out what you're truly searching for. Maybe you spend your whole life just to figure out a small part of it. It's important to stand still sometimes. Think of it as a little rest in the long journey of your life." Kamu kan nemuin hal-hal kayak gini gitu di buku, kan tiba-tiba ada aja bagian-bagian bikin kamu kayak, wah ini kena ya di aku. Pertama yang aku rekomendasiin buat coba kalian baca, dan ini menurutku buat pertama nyoba baca buku tapi gak mau terlalu berat dan enak buat dibaca, flow-nya juga enak, bahasanya gak terlalu rumit dan complicated. Ini sih si Morisaki Bookshop ini tuh. Nextnya, buku yang kedua itu adalah ini. Judulnya Dallergut Dream Department Store. Jadi buku covernya tuh aku kan memang suka banget sama hal-hal yang ilustrasi-ilustrasi lucu gitu ya. Dan aku suka banget, ilustrasinya tuh pertama lucu banget. Jadi pas di rak, aku pertama kali ngambil tuh karena covernya lucu gitu kan. Dan tulisannya kan juga kayak The Korean #1 bestseller, kayak oke lah coba lihat gimana. Cuma yang aku nggak terlalu suka adalah ketika ngambil buku ini kan pasti pertama kali kita mau cari tahu sinopsisnya kayak gimana dong. Nah itu nggak ada, di belakangnya tuh kosong, cuma gambar. Terus kayak ya udah covernya doang lucu. Akhirnya aku tuh searching di Goodreads, biasa aku nyarinya. Akhirnya ketemulah tentang buku ini yang akhirnya bikin aku tertarik karena premis ceritanya gak lucu dan unik, gak pernah kepikiran di aku. Jadi ceritanya itu, kita sebagai manusia ketika kita lagi tidur, kita tuh sebenarnya jalan-jalan di alam mimpi. Nah di alam mimpi ini ada satu department store yang menjual mimpi-mimpi yang akan dimimpikan sama si manusia. Di situ pun ada yang namanya dream maker. Jadi dream maker itu adalah orang-orang yang membuat mimpi untuk si manusia-manusia ini. Bukan cuma manusia, bahkan kayak binatang pun tuh ada gitu loh. Jadi yang bikinin mimpi buat binatang tuh ada gitu. Jadi kita akan melihat cerita dari sudut pandang si pegawai yang bekerja di department store ini. Ternyata bukunya itu tuh menurut aku ini buku Natal banget sih. Kayak ada timeline dimana kan winter juga gitu. Jadi kayak emang berasa jadi kayak Natal. Terus bukunya itu tuh rasanya kayak, kamu bayangin ya, kayak seakan-akan kamu tuh lagi sambil bikin hot chocolate di kamar dalam selimut, kamu baca buku ini. Itu tuh sepewa itu bukunya. Tapi yang aku senang adalah di sini tuh ada beberapa cerita
tentang orang-orang yang datang dan membeli mimpi itu, dan akhirnya gimana akhirnya mimpi itu tuh membawa dampak ke kehidupan mereka di dunia nyata. Aku suka pembawaannya itu ringan, tapi ada hal-hal yang cukup menyentuh, relevan, terutama ketika mereka lagi ngebahas soal trauma, soal hal-hal buruk gitu yang terjadi di hidup kita, dan itu cukup nyentuh di aku. Aku senang aja sih cara dia nyeritain si department store ini dengan segala karakter yang ada di dalamnya, staff-staff yang ada di dalamnya, itu seru aja. Aku juga akan bacain salah satu bagian part yang aku suka dari si Delegat ini. If you put it into perspective, the worst time of your life were times when you had to try your hardest to get through the trials. Now that you've already been through them, it all depends on how you see them. You all are stronger than you think. You have achieved and overcome more things than you think you have. Once you realize that, things will get much better. Jadi itu. Jadi kalau kalian cari buku yang memang premisnya agak unik, menyenangkan, dan nyari buku yang memang kayak Natal banget gitu ya, ini Delegat Dream Department Store gitu. Sebenarnya ada satu buku lagi, cuma aku lagi pinjemin adik aku. Ini mungkin buku kalau misalnya kalian lagi mencari bacaan yang cukup emosional, adalah Laut Bercerita. Wah, itu sih bener-bener buku, memang dia tebal ya, tapi aku baca itu, aku bener-bener gak bisa berhenti baca. Bacaan yang menguras emosi menurut aku, di mana kamu dibawa dibikin seneng, kamu dibawa dibikin sedih, bikin kesel, bikin greget, itu semua ada di buku itu. Laut Bercerita itu tentang apa? Jadi latarnya itu mungkin di tahun 90-an ya, dari 90-an sampai 2000 gitu, dimana kita akan dapat satu karakter namanya Laut, Biru Laut. Dia adalah seorang mahasiswa yang akhirnya ditangkap dan dibawa ke satu tempat gak dikenal. Selama berbulan-bulan dia tuh di sana disekap, diinterogasi, macem-macem kamu bayangin dialamin di sana, supaya dia menjawab pertanyaan penting. Siapa yang berdiri di balik gerakan aktivis atau mahasiswa saat itu? Dan di sini kita akan banyak dengar ceritanya itu lebih ke maju mundur alurnya, dimana dari ketika Laut lagi posisinya lagi di penjara, terus balik ke masa lalu ketika dia lagi jadi mahasiswa, pertama kali dia bisa ketemu sama teman-teman aktivisnya, menceritakan tentang keluarganya dia, perjuangannya dia, hal apa aja yang udah dia lakuin. Jadi alurnya akan bolak-balik sih, cuma tenang aja, nggak akan bikin kalian pusing sama sekali. Dan akhirnya ketika di tahun 2000-nya kita akan dapat juga cerita dari adiknya kerjasama sama tim komisi orang hilang, yang akhirnya mencoba mencari jejak kembali orang-orang yang akhirnya tuh hilang ketika tahun 98 itu. Karena ketika mereka hilang itu tuh nggak semuanya balik gitu loh, bahkan sebagian besar tuh ya udah hilang aja gitu. Pokoknya ketika udah mulai masuk asmara ke belakang, wah itu sih nangis bombay sih, bener-bener nangis bombay bacanya. Itu sih, karena bener-bener dikasih lihat gimana perjalanannya orang-orang yang kehilangan orang yang disayang ketika tragedi itu gitu loh, dimana mereka tuh banyak yang susah banget move on-nya karena mereka juga nggak tahu gitu nasibnya tuh kemana, emang beneran hilang masih hidup atau kayak bener-bener nggak tahu. Jadi tuh buat orang-orang yang ditinggalkan pun itu tuh segitu susahnya buat nerima, buat move on, dan itu yang bikin sedih sih gitu sih, yang akhirnya mereka sebenarnya untuk kejelasan gitu, ini tuh kemana, anak-anak kita tuh kemana gitu sih. 3 buku dulu untuk saat ini. Mungkin nextnya aku akan bikin video yang sama kayak begini untuk sharing buku-buku rekomendasi kesukaan versi aku. Thanks for watching, bye.